A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, surat An-Naba, surat ke-78. Sekarang ayat yang kemarin baru ini ya, baru korelasi atau keterkaitan antara bagian pertama surat An-Naba-nya di dalam kitab tafsir ini ya, dibagi itu oleh penulisnya. Surat An-Naba ini dari ayat 1 sampai 16. Nah, bagian kedua ayat 17 sampai ayat 30. Nah, korelasinya antara dua bagian tersebut ya, kemarin itu sudah ada beberapa lah itunya, kaitannya, korelasinya antara dua bagian tersebut. Nah, sekarang penjelasan atau tafsirnya ayat-ayat bagian kedua ayat 17 sampai ke 30. Inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya, nah ini yaumul fasli di sini ini menerangkan salah satu situasi, salah satu keadaan nanti di akhirat. Al-faslu itu asalnya rinci, pasal di pasal-pasal gitu ya. Jadi kita pasal dari sini, dari al-faslu, pasal anu gitu kan. Jadi terbagi-bagi pasal anu. Al-faslu itu dipisah. Nah, jadi Allah menyebut di sini inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya hari, nah kalau di terjemah harfiahnya ya, hari pemisahan. Kana miqota itu adalah sesuatu atau hari yang sudah ditetapkan waktunya. Nah, dalam hal ini maknanya hari kiamat. Nah, tapi di sini Allah menyebutnya yaumul fasli, yang tentunya perlu penjelasan nanti di sini adanya apa gitu, mengapa apa namanya ya, maknanya gitunya yaumul fasli Allah menyebut hari kiamat itu di ayat ini dengan yaumul fasli. Karena miqota adalah sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya. Ya, hari kiamat intinya bahwa hari kiamat itu sudah Allah tetapkan waktunya. Artinya kan seperti ini. Kapan itu? Kapan? Nggak ada yang tahu sih persisnya nih ya. Kapan sih persisnya gitu? Kapan Allah memulai penciptaan, sebutlahnya kapan Allah memulai penciptaan. Nah, kalau di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu ada judulnya Kitabu Badil Khalqi. Itu pembahasan tentang awal penciptaan. Ya, karena asalnya Allah itu sendirian. Ya, karena hanya Allah yang tidak berawal. Selain Allah berarti sebaliknya, ada awalnya. Awal keberadaannya adalah diadakan oleh Allah. Hanya kan diadakan oleh Allah itu kapan, tahun berapa, misalnya sekian juta tahun sebelum Masehi, nggak akan ada yang mengetahuinya. Tapi jelas ada awalnya ya. Nah, dan Allah sudah menetapkan umur alam raya ini mulai dari dulunya Allah menciptakan seluruh makhluknya, diadakan, berjalanlah kehidupan sampai hari ini ya, sudah berapa juta tahun lah, nggak ada yang tahu pasti. Dan nanti akan kiamat. Nah, waktu atau umur gitu ya, alam raya ini sudah Allah tetapkan. Karena semuanya, segala-galanya lah pokoknya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya kepastiannya tidak Allah ungkap kepada siapapun.
Ya Allah juga tidak mengungkap kapan sih adanya kehidupan, persisnya waktu itunya, waktu dimulainya kehidupan kapan, nggak ada yang tahu. Tapi kalau selain Allah itu ciptaan Allah, diadakan oleh Allah. Nah, hanya kapan itu juga tidak diungkap oleh Allah. Tapi yang pasti ada awalnya. Kalau selain Allah itu ada awalnya. Nah, sampai kapan itu jatah umur, jatah usia seluruh alam raya ini, mulai dari diadakan, diciptakan, dan berakhirnya dengan sebutan kiamat, dilenyapkan seluruh alam raya. Dan setelah itu kan di ayat berikutnya nanti yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ini ya salah satu sebutan. Juga ini menggambarkan situasi, kondisi, keadaannya seperti ini. Inna yaumal fasli kana miqota. Nah, demikianlah ya, bahwa hari terjadinya kiamat itu sebetulnya sudah ditetapkan oleh Allah, hanya tidak Allah ungkap, tidak Allah buka kepada siapapun. Tapi itu pastinya ini yang ternyata ini banyak diragukan oleh orang yang tidak beriman. Banyak yang meragukan itu adanya kiamat itu tidak sedikit. Padahal dengan dalil kauniyah saja gitu ya. Dengan dalil kauniyah yaitu ciptaan Allah kan sudah menunjukkan ke arah sana. Sudah banyak yang yang ada gitulah di dunia ini ya, yang rusak, yang hancur, kemudian lenyap. Nah, itu mengarah ke sana bahwa dunia ini juga akan seperti itu. Nah, ini maknanya yaumul fasli, kalau secara harfiah al faslu itu dipisah, memisahkan gitu ya, berpisah, terpisah, itulah arti yaumul fasli. Hanya yang pokok tadi bahwa yang dimaksud yaumul fasli di sini adalah hari kiamat, dalam arti kehancuran alam raya dan kemusnahannya itu sudah dipastikan, sudah ditetapkan waktunya. Dan segalanya waktunya sudah ditetapkan, kemudian juga segala yang dijanjikan. Segala yang dijanjikan oleh Allah mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Nah, di mana diantaranya kan setelah dunia ini dihilangkan, dilenyapkan, langit juga semuanya berpindah, gitulahnya kan, pindahlah manusia itu. Dan awal kemunculannya itu di padang mahsyar. Nah, di sana dikumpulkan seluruh manusia sejak yang pertama sampai manusia yang terakhir. Semua manusia samanya, tidak ada yang hilang gitu, tidak ada yang hilang. Kalau binatang wah iya gitu, kalau ari engke di ditu beun aya tutut moal ya. Tutut di sawah gitu, sawahna geus leungit. Gitulah. Tutut di sawah, terus aya hermis aya moal eueuh hermis gitu. Binatang yang disebut manusia ge kuda di mahsyarnya, di mahsyar, onta, sapi, domba, itu pun Allah adakan untuk menyiksa orang yang ternak onta, kuda, sapi, kambing tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, siksaannya dari binatang ternaknya. Dari unta yang terbesar sampai yang terkecil, dari sapi yang terbesar sampai yang terkecil, semuanya menyiksa orang tersebut, menanduk, menggigit, menginjak gitulah. Untuk itu bukan hidup seperti di sini, gua ada bisi di situ. Dor itu dia akan melakukan di sekaya ayo. Gitu di melakukan pada laut geus eueuh. Ini kan teri Medan cenah. Dan manusianya dari yang pertama sampai yang terakhir satu, adanya waktunya sudah ditetapkan, itu arti mikota. Waktunya itu sebetulnya sudah ditetapkan.
Yang ternyatanya hal ini tentang hari kiamatnya sendiri banyak yang meragukan, bahkan banyak yang tidak percaya. Itu di Quran banyak yang orang-orang kafir dulu ya. Sejak bukan sejak di generasi nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang kufurnya, orang-orang yang tidak beriman kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu, mereka ini tidak percaya ada kiamat. Kalau untuk kita katakannya, untuk orang Islam itu kan sudah ditanamkan, ditanamkan itulah sejak anak-anak, karena memang ya Allahnya yang menyampaikan, Allah yang menerangkan bahwa salah satu yang disebutnya juga rukun. Ya, rukun itu artinya wajib. Salah satu rukun iman itu kan beriman kepada hari akhir. Bagi orang Islam sebetulnya lebih ringan, sudah ditanamkan hal itu sejak anak-anak. Ya, rukun iman ada 6 kan, salah satunya adalah beriman kepada hari akhir. Jadi untuk sekedar percaya, orang Islam sudah sejak anak-anak diberitahu tentang hal tersebut. Tinggal tinggal follow up, berarti tinggal follow up lah, sok atuh lah siga budak wae. Kan percaya we barinya, coba buktikan. Bahkan kan tentang hal seperti ini kan Allah menuntutnya bukan hanya sekedar percaya, tapi harus sampai yakin. Di mana yakin ini, untuk sampai kepada yakin ini perlu pembuktian, buktikan gitu bahwa katakanlahnya bahwa kita ini orang yang yakin kiamat itu ada, dan bukan hanya kiamat kan. Di surat apanya di kiatu sugan masih ayah sih sebenarnya mah. Nu ieu geraya asana mah ayat nanti surat diantaranya surat Fatir ayat 5 nih. Wahai manusia, sungguh janji Allah tentang surga nih, janji Allah tentang surga dan neraka itu benar. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu, hakun itu kan benar yang sebenar-benarnya ya, benar asli lah, benar cekal itu kumaha deui atuh Allah nerangkeunnya bener itu ada teh. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Nah, ini pembuktiannya, ini yang harus dibuktikannya. Ini pembuktiannya harus seperti ini. Ya wahai manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya janji Allah ini tentang surga dan neraka. Janji Allah tentang surga dan neraka itu benar. Maka ini pembuktiannya. Kalau yakin berarti fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kalian diperdaya, tertipu oleh kehidupan dunia. Tete yang harus dibuktikan deh, jangan tertipu berarti kalau yakin. Diawali dengan seperti ini kan ya, ini ayat ininya. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah tentang surga dan neraka itu benar. Maka janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Tak itu pembuktian eta, itu pembuktian eta. Jangan tertipu berarti kalau yakin. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh si penipu ulung. Alah, pakai ulung lah tuh. Penipu ulung, setan dia di sini yang dimaksud nih. Itu pembuktian ada berarti tak. Nah, kembali ke sini nih ya. Di pertama Allah menyebut di sini dengan kata yaumul fasli yang artinya al-faslu pemisahan, yang dimaksud hari kiamat dengan menyebutkan mikota itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan waktunya, dan itu Allah berlakukan dengan semua, sebetulnya kan yang lebih rinci dengan semua penjelasan tentang hari kiamat, akhirat dan selanjutnya.
yang sudah Allah jelaskan, yang sudah Allah tetapkan, akan Allah kenakan, ya akan Allah berikan sama saja kepada semua generasi manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Ya yanaluna fihi ma wu'idu bihi minas sawabi wal iqab. Semua manusia pasti akan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Intinya terbagi berdua, as-sawab dan al-iqab. Pahala, kebaikan, dan al-iqab itu azab atau siksaan dari Allah. Sebetulnya kan kalau bicara balasannya, balasan ganjaran gitulahnya, balasan ganjaran pahala, ini maksudnya hal yang baik gitunya bagi manusia. Itu bukan hanya surga, bukan hanya surganya yang Allah janjikan akan diberikan, itu balasan yang baik ini akan diberikan oleh Allah. Bukan hanya surga, kalau surga itu puncaknya, yang tertingginya, yang terbaiknya gitu, itu adalah surga. Karena sejak manusia dimunculkan kan, begitu muncul di mahsyar, di situ juga sudah, bahkan sebelumnya, bahkan sebelum, kalau mahsyar kan sudah di akhirat, bahkan sebelum ke akhirat pun, yaitu bagi mereka yang sudah meninggal itu, mereka kan sedang mendapatkan balasan dari Allah atas amal mereka, itu yang Allah janjikan. Dan yang tertinggi, yang terbesar, yang paling yang tertinggi, yang terbesar, yang terbanyak, tak ternilai adalah surga untuk kebaikan. Dan kalau untuk keburukan itu balasan dari Allahnya itu yang terberat, yang terberat, yang paling, kalau menurut beberapa ayatnya Allah menyebut karakter itu siksaan di neraka yang azabun alim, azabun syadid, azabul harik. Banyaknya Allah menyebut karakter siksaan di neraka seperti apa. Itu ialah yang terberat. Kalau azabun syadid itu berat, keras gitu ya azabnya. Kalau azabun alim artinya rasa sakitnya itu di luar jangkauan manusia mampu menahannya. Kalau azabul harik artinya yang membakar sampai benar-benar hancur manusia disiksa di neraka. Setelah hancur kan ganti lagi dengan yang baru. Stok banyak, unlimited sih, kalau sok lah kalem rek nyalse di neraka. Sok sih nyalse di neraka lah, kalem lah. Stok jasa banyak. Ya bayangkan orang kalau terbakar di sini di dunia hancur gak jasadnya? Ya yang terbakar di dunia sama akhirnya, artinya di neraka juga kalau dibakar pasti hancur. Hanya untuk orang-orang yang disiksa di neraka itu, setelah jasadnya hancur itu, Allah ganti lagi dengan yang baru. Ganti lagi dengan yang baru. Kan Allah maha kaya, stok mau habis. Cekal sok sih nyalsi di neraka, bisa geus ruksak eta jasad bebeja ka dieu gantian kalau ganti deui dengan jasad yang baru. Alah linu dari kitu tah enggak kebayang, memang enggak akan bisa dibayangkan. Seperti surga juga enggak bisa dibayangkan. Tidak terbayang. Ada banyak Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'an yang menyebut manusia yang masuk neraka dan abadi, entah gitu abadi nanti. Hancur ganti, stok jasad banyak gak akan habis. Nah ini mereka akan mendapatkan semua yang Allah janjikan. Intinya ada duanya, balasan kebaikan itu dari Allah dan balasan keburukan. Artinya hanya akan terbagi menjadi dua manusia, ada yang mendapat balasan kebaikan dan balasan keburukan. Nah tadi disebut yaumul faslinya, wa yusamma yaumal fasli li annallaha yufassilu fihi bi hukmihi baina khalqihi. Allah memisahkan manusia nanti di akhirat itu, manusia itu akan dipisahkan oleh Allah. Apalagi yang jelas-jelas harus dipisahkan, yaitu orang yang calon dan penghuni neraka dan calon penghuni surga, temenang hiji, pisahkan mereka. Itu di kitab Burikoknya kemarin katanya ada di nabab naon tadinya. Yang ini Allah memanggil Nabi Adam.
Ya Allah memanggil Nabi Adam, pisahkan orang kafir dari yang lainnya. Nah kalau makanya matakna lah Pak Bulit. Apa sih yang menyebabkan mereka gitulahnya? Kenapa mereka? Oh ini kan yaumul fasli namanya ya. Jadi oleh Allah pisahkan temenangah hiji. Itulah temenangah hiji itu calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Jadi makna yaumul fasli. Nah ternyata kan yang mendapatkan balasan kebaikan, penyebabnya yang mendapat balasan kebaikan itu karena mereka intinya menerima agama Islam yang Allah turunkan. Kalau yang Allah nyatakan masuk neraka dan abadi itu kan Allah menyebut mereka orang-orang kafir sebetulnya ya. Siapa sih orang seperti apa? Mereka yang tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan. Itu bisa ngahiji atuh itu. Dulu kan Rasulullah pernah diajak kolaborasi. Alah, apa itu kolaborasi? Rasulullah kan diajak oleh Abu Lahab, oleh kaum kafir Quraisy. Studi banding, coba gitu kan ya, setahun pertama kamu ikut masuk agama kami, ikuti semuanya. Setelah setahun nanti kami yang akan masuk, ikut, kami akan jalani semua itu yang ada di dalam agama Islam. Nah setelah satu tahun ewang itulahnya, atau itu apa itu ewang. Nah setelah demikian nanti kata mereka nih, kata orang-orang kafir Quraisy ya, kata Abu Lahab dan kawan-kawan, nah setelah demikian, nah mari nanti kita ini boleh disebut buktikan agama siapa yang lebih baik. Kalau agama kami yang lebih baik berarti kamu harus ikut masuk, tinggalkan agama kamu. Kalau agama kamu yang lebih baik, maka kami akan meninggalkan agama kami dan masuk agama kamu. Itu penawaran dari orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Mukmin pasti kan, kafir mukmin. Mereka memberi penawaran demikian, oleh Allah langsung dijawab tegas. Makanya surat ini ya Al-Kafirun, jawabannya surat Al-Kafirun. Makanya surat ini diawali oleh kul. Kul itu artinya kan Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, kan gitunya. Ayatnya kan kul, katakan Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, dan selanjutnya lah yang di ujung suratnya kan, lakum dinukum waliyadin, agama kamu silahkan. Kalau artinya kalau agama kamu ya untuk kamu, kalau kamu tidak mau masuk Islam ya terserah, sebetulnya gitulah. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini menunjukkan tidak boleh ada percampuran antara, bahkan di kitab ini ya, saya masih ingat nih ininya penjelasannya tentang surat tersebut, tidak boleh sedikit pun ada percampuran urusan agama. Masalahnya nih ya, masalah agama tidak boleh ada percampuran antara iman dan kufur, mukmin dan kafir. Kalau urusan keduniaan bebas, urusan keduniaan mah artinya bergaul, kenal, ngobrol, bisnis, terserah dengan orang kafir juga. Dulu Abdurrahman bin Auf itu menjadi sahabat paling kaya, dagang kan ininya kan, berdagang kan ya. Terus dagangnya dengan siapa? Bisnisnya dengan siapa? Abdurrahman bin Auf itu konglomerat kelas atas, itu konglomerat papan atas. Wah, bisnis lagi kemana-mana. Dengan siapa? Udah bebas dagang mah. Apa hanya dengan sesama muslim? Enggak. Nah itu kalau urusan keduniaan bebas. Tapi kalau urusan agama, nah surat yang tadi. Artinya kalau ini yaumul faslinya Allah menyebut hari pemisahan, kemah benar-benar gitu dipisahkan oleh Allah. Seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Adamnya ketika di mahsyar. Wahai Adam, pisahkan yang kafir dari yang lainnya.
Kalau dari 1000 berapa orang? 999. Ternyata kafirnya 999, mukminnya 1. Itu nanti di akhirat. Tapi kan kalau hadis itu bukan untuk di akhirat, untuk sekarang berarti hadisnya. Sehingga Rasulullah SAW kan menyebutkan beruntunglah kamu. Beruntunglah kamu bersaing masuk surga itu hanya bersaing dengan 1000 orang. Oh, orang itu emang gampang gitu mau menyisihkan 1000 orang. Beruntunglah kamu bersaing masuk surga itu hanya mengalahkan, bersaingnya dengan dari 1000 itu kafirnya 999. Untung mana cek Nabi, aduh curang sakit berat nanti. Sakit berat itu menyisihkan 999 harus seperti apa. Jadi sejak di dunia sebetulnya mukmin dan kafir tidak boleh ada kolaborasi, tapi dalam urusan apa? Ternyata kan surat Al-Kafirun itu kan sababun nuzulnya tadi kan ini urusan agama nggak boleh, lakum dinukum waliyadin. Maka jeung selamat nanaonan atuh geus nu cek urang mah apa-apaan gitu. Udah jangan, itu agama mereka, urusan mereka. Uruslah gitu agama kamu, urus bunyi orang mah urus dan seriuslah dengan agama kamu. Hayang dikeukeun hayang mengucapkan selamat ya ke agama lain. Nanaonan atulah. Bisi ku Allah di ditu itu jelema teu boga rupa ya. Ieu jelema teu boga rupa kayak lamun dipisahkeun ka mana miluna ieu. Kan ditegasnya yaumul fasli ini pisahkan itu antara kafir dan mukmin. Ada nggak orang mukmin yang ikut kafir? Banyak orang mukmin yang ikut kafir itu, yaitu yang di dunianya memang demikian. Kenapa? Ini sering nih hadisnya kita ungkap nih. Latat ba'unna sunnana man kana qablakum shibron bi shibrin. Ini Rasulullah bicara kepada orang Islam. Kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang hidup sebelum kalian. Yang dimaksud orang kafir terutama Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal nih perubahan orang Islam mengikuti mereka. Sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, akhirnya bablas sampai tidak nampak lagi, bahkan sampai tidak nampak lagi bahwa dia seorang mukmin, dia seorang muslim. Black gitu orang sih manggeus black sih kafir segalana. Ari engke di akhiratna hayang jeung saha atuh. Di akhiratna lu mencari Rasulullah saya umatmu, saya ingin bersamamu. Cek Nabi teh meureunna. Ari maneh baheula nuturkeun saha? Sok gerabab sigana itu. Saya kira kan logikanya kan demikian. Nah dulu kamu mengikuti siapa? Kalau ingin bersama Rasulullah ya ikutilah Rasulullah. Hidupnya mengikuti kafir, di akhirat nanti ingin bersama Rasulullah. Sakit tuh sok tepugu itu entah cek Nabi itu tong kitu didinya ka di dieu rek nulungan rek dah hoream saya sih bener nulungan rek dah hoream itu tuh kan itu gara jalan tuh siga batur atuh pan kafir batu dihisap wah jeleng ka neraka teh ditalapung aya dibabetkeun aya ku malaikat teh itu turkeun ka ditu atuh cek Nabi teh maka jeung hayang di dieu milu di dieu ora iso cek Nabi teh. bahkan ini kan nu kamari belum lama juga kan ya. Jadi kita burikok juga. Nanti kita burikok kemarin baru ke beberapa pertemuan ke sini ini kan sudah membahas tentang itu mahsyar, neraka lah gitu, hisab dan sebagainya. Jadi antaranya kan ada yang Allah menanyakan kepada orang yang masuk neraka, kalau kamu punya emas sebesar bumi mau nggak? Itu mau nggak? Serahkan kepada saya supaya kamu bisa keluar dari neraka. Ya Allah bertanyanya kepada orang yang masuk neraka, kalau kamu punya emas sebesar bumi mau nggak? Serahkan ke saya nanti kamu keluar dari neraka. Oh iya mau. Cek Allah teh bohong.
pasti dia berdusta. Dulu aku minta yang jauh lebih mudah, lebih ringan daripada mengadakan dan memberikan emas sebesar bumi kepada Allah. Dulu aku minta kepada kalian tidak musyrik, kan kalian tidak mau. Padahal itu musyrik itu mayar. Padahal untuk tidak musyrik itu kan tidak usah mengeluarkan biaya, itu kudu mayar. Ayeuna gua Allah. Mau nggak kalau punya emas sebesar bumi, sini serahkan, kamu keluar dari neraka. Oh iya mau wadul cek Allah teh bener paheula ge teu mayar teu daek komo ayeuna. Ya, apalagi sekarang itu yang harus mengeluarkan emas sebesar bumi. Itu maksudnya itu menunjukkan tidak ini kalau di dalam ayat di Al-Baqarah ya di surat Luqman ada itu yang yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu salah satu situasi di akhirat juga ya, bahwa pada hari nanti di akhirat nanti ayat itu menyebutkan tidak lagi bermanfaat apapun yang namanya harta dan anak-anak. Nah, berikutnya nih, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ini tadi kan disebut hari kiamat, makanya tadinya yang inna yaumal fasli kana miqota, hari kiamat itu adalah hari yang sudah ditetapkan waktunya. Hanya kapan? Wah itu saya juga ingat hadis ini. Ini sebetulnya ini nggak boleh lupa nih hadis ini nih ya. Ada orang Arab Badui, orang Arab kampung, orang Arab tenyekul lah pokoknya mah. Orang Arab kampung, orang Badui itu gitu isinya dulu, orang yang nomaden sampai hari ini di Arab Saudi isinya masih ada yang demikian. Dulunya di zaman Rasulullah SAW, seorang Arab Badui itu Arab orang kita menyebutnya suka dengan sebutan Arab gunung, Arab kampung, ya teu sakola lah pokoknya mah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, dan pertanyaannya itu, kiamat itu kapan? Ini pertanyaannya orang Arab. Geningan sigana teh sabodo-bodo nage di zaman Nabi mah pertanyaanna keren. Bari kasebutna cek urang Arab udik tuh Arab udik, Arab kampung teu nyekul. Teu sakola geuning pertanyaan mah nepi ka dinya urang mah teu. Dia bertanya kepada Rasulullah, kiamat itu kapan? Nah ini jawaban Rasulullahnya. Selalu nih jawaban Rasulullah itu berlaku untuk semua orang, normatif sebutannya ya, bukan hanya untuk orang itu. Rasulullah menjawab. Nah Rasulullah menjawab, kalau nggak salah maknanya lah kurang lebih demikian. Geus tong nanyakeun iraha-iraha nama, jangan tanya soal kapan terjadinya. Nah ini yang lebih penting dari Rasulullah adalah, yang terpenting adalah kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapinya. Itunya nasihat dari Rasulullah SAW. Gede kiamat no pastilah, tidak usah di irahanya. Wah tanda-tandana nu penting mah eta mending. Ayo membahas akhir zaman. Kalau gurun sudah menghijau, kalau bangunan sudah tinggi, geus ayeuna geus kitu. Teu urang rek kumaha da eta nu penting berarti. Kalau sungai itu yang di Irak teh, kalau sungai itu sudah mengering, sekarang sudah, terus mau apa? Terus mau bagaimana? Ayat, ini tanda-tandanya ini sudah banyak yang terjadi. Tadi antaranya kalau gurun sudah menghijau, soal Yajuj Ma'juj, soal Dajjal, geus aya anu keur itu geus kejadian. Tapi hare-hare mending si ganu tadi, mending si ganu tadi Arab udik, jadi nyebut negara Arab udik, Arab kampung, Arab gunung. Tapi benar artinya ya, ketika ditanya demikian, sudahlah jangan menanyakan seperti itu. Yang terpenting adalah kamu sudah persiapan apa gitu yang sudah kamu lakukan untuk menghadapinya, karena itu pasti. Jangan lupa lah gitu hadis itu, persiapan itu yang diminta gitu oleh Rasulullah kepada orang yang menanyakan soal waktu. Ya kan baiklah udah kan baik, karena kalau nih karena mikota itu
Pasti kejadian kiamat itu pasti. Kalau hayo nung tu irahanya atuh tungtung nama beramal henteu hayo pikiran kaganggu sebutna teh kumikiran nu kitu atuh. Ya, yang terpenting adalah kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapinya. Artinya kalau kamu yakin bahwa kiamat itu pastinya, siapkan, berarti persiapkanlah untuk menghadapinya. Nah, akhiratnya sendiri nih dimulai dari ayat berikutnya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu ini penjelasan atau tafsir sih bahasa ya namanya dari ayat sebelumnya. Yaumul fasli itu apa? Yaumul fasli itu kapan? Yauma yunfakhu fis-suri, yaitu masa waktu hari ditiupkannya sangkakala. Fatatuna afwaja, kemudian kalian akan datang muncul di mahsyar afwaja secara berbondong-bondong, bergerombol, karena memang kan semua manusia yang dari manusia yang pertama katakanlahnya sampai yang terakhir Allah ciptakan, semuanya kan dimunculkan, dihidupkan kembali oleh Allah dan dikumpulkan di tempat yang sama. Makanya seperti ini, fatatuna afwaja, kalian akan datang bergerombol, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok lah. Nah, penjelasannya nih, yaumul fasli huwa al yaumul ladzi yunfakhu fihi israfilu bil buki wal qurun. Nah, yaumul fasli itu adalah hari ditiupkannya Israfil, malaikat Israfil meniup sangkakala. Fatatuna ayyuhal khalaik min quburikum ila maudil ardi zumaro. Maka kalian akan datang wahai manusia, yaitu meninggalkan yang sebelumnya kan manusia ada di alam kubur. Jadi manusia itu akan keluar, berarti akan keluar dari alam kubur, alam sebelumnya menuju mahsyar. Dan ini masih ruhnya, belum berjasad. Karena jasadnya itu, saya ingat Ibnu Abbas nih yang menerangkan, karena jasadnya itu akan diberikan setelah manusianya muncul di akhirat, di mahsyar, baru diberi jasad yang baru. Yang akan datangnya itu fatatuna ayyuhal khalaik, kalian akan datang wahai seluruh manusia min kuburikum, yaitu meninggalkan alam kubur, itu tempat hidup sebelumnya, ila maudil ardi, ke satu tempat terbuka, zumaro secara bergerombol, jamaatin secara zumaro te gerombolan, jamaah te kumpulan, itulah artinya berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Ta'ti fihi kullu ummati ma'a rasuliha, setiap umat akan muncul bersama dengan nabinya, dengan rasulnya. Ya, setiap umat itu akan muncul dengan nabinya. Nah, sepertinya di ayat surat Al-Isra ayat 71 72. Kita lihat nih ayatnya nih. Surat Al-Isra surat ke-17-nya ayat 71 72, yang sejalan nih dengan ini, yang menerangkan fatatuna afwaja, kalian akan datang, seluruh manusia itu akan datangnya, yang disebut datang itu muncul datang, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali di mahsyar. Mereka itu dari mana gitunya, muncul dari mahsyar itu dari mana? Dari alam kubur. Mereka meninggalkan alam kuburnya kemudian menuju mahsyar. Ini surat Al-Isra di ayat 72 sih ininya ya, ayat 71 72 nih dua ayat. Yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminih
faulaika yaqrauna kitabahum wala yuzlamuna fatila. Ingatlah, alah nyamata tadinya maka nggak boleh lupa gitu ta. Ingatlah pada waktu ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Nah, kalau penulis kitab ini tadi memaknainya ta'ti fihi kullu ummatin ma'a rasuliha. Ya, setiap umat itu akan datang, itu akan muncul nantinya bersamaan dengan nabinya, karena di setiap generasi kan ada nabinya masing-masing. Ya, setiap umat itu akan muncul itu bersama utusannya, bersama nabinya. Nah, di ayat ini ingatlah pada waktu, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa catatan amalnya diberikan di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dizolimi meskipun sedikit. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Jalan yang benar maka ke surga, berarti kan jalan yang benar bagi manusia itu kan ke surga. Disebutnya terbalik, panjelema manusia masuk surga itu pulang disebutnya. Nah, orang yang di sana ini akibat dari itu dan dari sini. Dan barang siapa buta mata hatinya ketika di dunia, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat, nggak tahu jalan ke surga. Dia akan tersesat jauh dari jalan yang benar. Ayat ininya sih ayat 71-nya berartinya kalau yang sejalan dengan fatatuna afwaja, bahwa kalian akan datang secara berkelompok bergerombol itulah. Dan di ayat ini di ayat 71, pada hari kiamat kami akan memanggil setiap umat dengan pemimpinnya, bersama dengan pemimpinnya. Kemudian ayat berikutnya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, terbukalah langit, terbelahlah, terbuka sihnya terjemahnya ya futihat, dibukalah langit, fakanat abwaba, ternyata di langit itu banyak pintu. Langit terbelah, ternyata itu di langit itu banyak pintunya. Ini terjemah harfiahnya demikian. Wa futihatis sama'u, dan terbukalah langit. Ini rangkaian dari yang sebelumnya kan, yaitu ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian kalian akan datang secara bergerombol, berkelompok, berjamaah-jamaah, zumaro-zumaro. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan terbukalah langit, fakanat abwaba, ternyata banyak sekali pintu. Itu di langit itu banyak sekali pintu. Ini penjelasannya dia. Tasadda'atis sama'u wasyaqqat, ya terbuka, terbelah, hanya terbelah. Maka langit itu terbelah. Fasorot zata abwabin kasiratin, ya, ternyata langit itu memiliki banyak sekali pintu. Waturukon wa masalika linuzulil malaikat, nya banyak pintu, banyak jalan, nya banyak pintu, itulah banyak jalan, linuzulil malaikat, untuk turunnya malaikat. Sekarang di langit itu memang banyak pintu, diantaranya lah hadis yang menerangkan di langit. Kalau disebut banyak nyebutnya, ternyata di langit itu banyak pintu, banyak jalan, itulah untuk turunnya malaikat. Kalau sekarang turunnya malaikat ke bumi, di antaranya ini hadis yang menerangkan yang ini tentang ya malaikat yang suka bolak-balik lah, malaikat yang bolak-balik ke bumi, karena malaikat itu kan penghuni penduduk langit.
karena ukurannya yang teramat sangat besar. Di antaranya ini kan yang menerangkan orang yang hendak dicabut ruhnya, malaikat mautnya kan mendatanginya. Malaikat mautnya yang akan mencabut ruhnya itu mendatanginya. Dan orangnya yang yang akan dicabut nyawanya, dicabut ruhnya itu, dia sudah bisa melihat malaikat maut itu datang. Dan dia melihat ukuran malaikat maut itu kan sejauh mata memandang. Tapi kemana, sebesar apa malaikat? Kalau harus diam di bumi, wah atuh meureunnan ngarempayak bumi teh hiji ge malaikat nincak ke bumi, pasti bumi ini akan deplek. Alah, deplek. Ada bumi teh buleun dijajak kudu dikitu nya deplek atuh, hancurlah bumi. Ya Allah tempatkan malaikat itu di langit, karena langit itu kan ukurannya besar, itu di sanalah mereka tinggal. Tapi ada kan beberapa malaikat yang oleh Allah ditugaskan ke bumi. Di antaranya tadi malaikat maut kalau mau mencabut nyawa bagaimana? Ya datang ke bumi, berarti mendatangi kan orang yang mau dicabut nyawanya. Setelah mencabut ya pergi lagi. Kemudian malaikat ini malaikat yang Allah perintahkan untuk menolong Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika berperang, itu banyak ayat yang menerangkan Allah memberi bantuan bala tentara berupa malaikat yang ngeletikan heula we ka bumi mah. Seperti malaikat Jibril kan ketika menemui Rasul di Gua Hiro, sebesar apa ukurannya? Bahkan berubah wujud kan menjadi manusia, ngobrol dengan Rasulullah SAW. Begitu datang, Iqra. Jalan ujug gue henteu naon henteu jual nitah we. Iqra siap. Iqra saya tidak bisa baca. Iqra kekeri didengkek Rasulullah SAW di Iqra itu kumaha teh. Diajar Iqra teh jeung mobil henteu berarti Nabi mah tidak ajar Iqra itu dah. Itu kan malaikat Jibril kan masuk ke dalam, di dalam kan kejadiannya malaikat Jibril masuk ke dalam Gua Hiro. Pintunya juga kecil karena memang berwujud manusia. Aslinya malaikat Jibril sebesar apa? Rasulullah pernah melihat waktu Isra Mi'raj, malaikat Jibril menampakkan dalam wujud aslinya. Ternyata kan ukurannya entah sebesar apa. Di langit itunya, makanya Allah tempatkan di langit. Nah, malaikat yang suka turun ke bumi, ya berarti kan harus meninggalkan langit. Nah, di langit itu banyak pintu, banyak jalan gitu untuk malaikat ini yang Allah perintahkan turun ke bumi. Kemudian malaikat Raqib Atid yang mendampingi manusia, malaikat pencatat amal itu kan harus ada di dekat manusia. Nah, mereka meninggalkan langit atas perintah Allahnya dengan tugas dari Allah. Nah, di langitnya itu mereka itu ada jalan, ada pintu itu di langitnya. Malaikat maut ketika setelah mencabut nyawa seseorang mau dipindahkan ke alam barzakh, ke alam kubur kan melewati langit, harus ketuk pintu dulu. Malaikat Jibril pun ketika membawa Rasulullah Isra Mi'raj sampai di langit pertama, ya ketuk pintu dulu, daya pantauan langitnya ada pintunya terkunci. Ditanya, ini siapa? Jibril. Bawa utusan yang utusan Allah, bawa nabi bawa rasul itu utusan Allah. Baru dibuka. Ini ayat ininya yang menerangkan ternyata wa futihatis samau, kemudian langit terbelahnya, dan langit terbelah fakanat abwaba, ternyata di langit itu banyak pintu, banyak jalan. Ya Rasulullah yang sudah ke sana. Ya Rasulullah yang sudah ke sana pasti tahu Rasulullah. Karena Rasulullah sudah pernah dibawa ke langit di semua lapisannya. Lapisan langit pertama, kedua, ketiga. Jadi Rasulullah tahu kondisi di sananya di setiap lapisannya, bahkan kan melewati 7 lapis langit.
Kalau Allah menyebut ciptaannya alam raya sekarang ini kan langit, bumi dan isinya gitu kan, langit, bumi dan isinya. Rasulullah melewati 7 lapis langit, berarti Rasulullah itu pernah keluar dari alam raya. Pernah keluar dari alam raya. Rasulullah tinggal di bumi. Kemudian Isra Mi'raj, dibawalah melewati 7 lapis langit. Allah menyebutkan ciptaan Allah itu apa? Langit, bumi dan isinya. Rasulullah keluar dari sana. Kemana? Ke surga. Nah, surga itu sudah ada. Surga itu alam lain, bukan alam sekarang. Tapi Rasulullah sudah dibawa ke sana, meninggalkan alam raya. Dibawa Isra oleh malaikat Jibrilnya, perjalanannya malam hari. Uyuh, hantu pakai jaket tuh naon tuh. Jeung tiris. jeung tiris itu tuh enggak pedihnya. Padahal naik sedikit saja kan oksigen berkurang. Di luar itu kan hampa udara, enggak ada oksigen, tapi Rasulullah bisa melewati langit tanpa persiapan oksigen. Tuh di jaket tuh makal udah hareuna naon, hayulah pokoknya coba ke Cibiru teh aman. Dasar apa namanya ya, benar-benar hanya dengan beriman lah itunya. Itu kan secara logika tuh di jaket tuh naonnya. Terus apa Rasulullah nggak sesak gitu kan, naik sedikit saja kan oksigen ini kan semakin berkurang sebetulnya. Apalagi meninggalkan bumi sampai juga ke langit pertama, terus ke langit kedua, ketiga, apa Rasulullah nggak sesak tuh ngap? Tuh. Nah itulahnya kalau ya kalau menurut pengetahuan manusia kan demikian. Uyuhannya di dataran tinggi itu kan suhunya dingin. Kemudian oksigennya tipis, terus naik semakin tipis, hilang akhirnya oksigen. Tapi Rasulullah kan dibawa melewati 7 lapis langit, masuk surga, masuk neraka. Kalau dikejar dengan logika ya mustahil, makanya itu mending seperti Abu Bakar. Lebih dari itu pun aku percaya, karena Nabi tidak pernah salah. Lebih dari itu pun aku percaya, karena Rasulullah tidak pernah berdusta. Rasulullah tidak pernah berdusta, Rasulullah tidak pernah salah. Rasulullah menerangkan demikian, lebih dari itu pun aku percaya. Bahkan kan menerangkan, aku dibawa masuk surga, aku dibawa masuk neraka, itu waktu Isra Mi'raj. Nah, ternyata seperti ini ya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan terbukalah langit, terbelahlah langit. Ternyata di langit itu banyak pintu, itu banyak jalan, ada pintu, ada jalannya lah itunya malaikat itu untuk hidup di sana. Terutama yang diterangkan di sini oleh penulis kitab tafsir itu, yaitu banyak pintu, banyak jalan untuk malaikat turun ke bumi. Punya pintu masing-masing. Pintu ini nih, pintu malaikat maut membawa ruh atau nyawa seseorang naik. Pintu yang mana? Ada pintu khusus. Malaikat Jibril turun ke bumi untuk memasukkan nyawa atau ruh, gitulahnya, untuk memasukkan nyawa atau ruh ke dalam janin bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Ya, Allah memberi ruh atau nyawa kepada seseorang itu ketika orang itu masih berada di dalam rahim ibunya. Malaikat Jibril turun, pintunya khusus. Kemudian untuk turunnya kesempatan, untuk turunnya kesempatan beramal soleh dari Allah, kan Allah itu di mana lah itunya, menuju bumi, kesempatan itu Allah turunkan ke bumi, itu pintunya juga khusus. Dan amal soleh itu tidak akan kembali kepada Allah sebelum ada yang melakukan. Itunya amal soleh itu, yang ini kesempatan beramal soleh Allah turunkan ke bumi. Sebetulnya ya sudah Allah tujukan kepada siapa ini. Nah, amal soleh itu, kesempatan itu tidak akan kembali lagi kepada Allah sebelum ada yang mengamalkannya. Ada juga pintunya khusus. Di ayat-ayat yang lain yang menerangkan langit terbelah, ada beberapa ayat lahnya. Surat Al-Infitor, Infitor itu artinya terbelah.
Kemudian al-insyiqaq terbelah lagi artinya. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 25 ayat melebarnya surat Al-Furqan sebetulnya yang menerangkan langitnya terbelah itu ayat 25. Saya baca ternyata ini rangkaiannya dari ayat 22 sampai 29 itu lebar baca ayat 25-nya saja gitunya. Kita lihat nih surat Al-Furqan-nya ayat 22 sampai 29. Surat Al-Furqan surat ke-25. Kita baca terjemahnya saja nih ayat surat Al-Furqan-nya nih. Mulai dari ayat 22 nih. Ingatlah, ini diawali dengan seperti ininya ketika Allah menerangkan hari kiamat. Artinya ingatlah, jangan lupa, jangan lalai itu tentang hari kiamat. Ya, tidak boleh lupa, tidak boleh lalai tentang hari kiamat. Karena tadi kalau yakin kiamat itu benar, yakin surga neraka itu ada, konsekuensinya buktikan, tata. Tapi diawalilah dengan hal seperti ini ya. Ingatlah, berarti tidak boleh lupa, jangan lupa. Hari, waktu, masa ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, hijron mahjuro. Hijron mahjuro ini tidak diterjemah nih di ayatnya itu hijron mahjuro, ini diterjemahnya juga mereka berkata hijron mahjuro. Bingung merenya menerjemahkan ini hijron mahjuro diterjemah apa? Sebetulnya modar aing. Wah, meninggali malaikat entah. Ketika mereka melihat malaikat pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka, dan mereka seolah-olah terlontarlah gitulahnya spontan. Spontan lah melihat malaikat, wah muncul orang, nges cilaka ieu mah. Ya, pada hari itu tidak ada kabar gembira, tidak ada kegembiraan gitulah. Memang malaikatnya juga tidak ada kabar gembira bagi mereka. Tidak ada kabar gembira, tidak ada kegembiraan bagi orang-orang yang durhaka dan mereka memekik mungkinlah gitunya. Mereka memekik, mereka mengatakan hijron mahjuro. Dan kami perlihatkan dan kami akan perlihatkan semua amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggal mereka dan paling indah tempat istirahatnya. Ayat 25 dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergerombol. Aduh itu bakal gitu kejadian ieu teh. Dan ini ayat 25 yang ini nih tentang yauma tasyaqqaqus sama'u bil ghamam. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat turun secara bergelombang. Kerajaan yang benar, kekuasaan yang benar, nah ini sudah di sana sihnya atau sejak hari kiamatnya nih dan seterusnya. Al mulku yauma izin al haqqu lirahman, itu nih kalau bunyi ininya ayatnya ayat 26 nih. Kekuasaan, kerajaan yang hak, yang sesungguhnya, yang sebenarnya pada hari itu adalah milik Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya kan pencipta dan pemilik rahmat. Itunya arti Ar-Rahman itu pencipta dan pemilik rahmat. Nah, kerajaan, kekuasaan yang hak, yang sesungguhnya pada hari itu adalah milik Allah yang Ar-Rahman. Dan itulah hari yang sulit hari yang berat bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim, orang-orang durhaka menggigit dua jarinya. Ini ungkapan dari penyesal.
Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang durhaka menggigit dua jarinya, nyakurungnya menyesali perbuatan mereka, seraya berkata, andai tak iya nya ulah gitulahnya, jangan sampai. Makanya Rasulullah menasehati tadi kepada orang Arab, sudahlah jangan menanyakan waktunya kapan-kapan, pasti terjadinya. Yang terpenting adalah kamu sudah mempersiapkan apa. Nah ini nih, jangan sampai seperti ini artinya nih ya. Ini di ayat 27 ini surat Al-Furqannya yang menggambarkan penyesalan. Dan ingat, artinya Allah sudah memberitahu. Allah sudah memberitahu dan jangan lupa berarti kan. Makanya ingatlah. Ini Allah sudah memberitahu seperti ini. Pada waktu orang-orang yang durhaka, orang-orang zolim itu menggigit dua jarinya, mereka menyesali perbuatannya, seraya berkata, andai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah tadi matakna ari didunya nuturkeun kafir di ditu hayang jeung nabi teh kumaha atuh. Ternyata ini kan penyesalannya, andai dulu aku ini ayat 27 lah silakannya. Ininya nih, ya layatani, andai dulu aku ini ittakhadtu ma'ar rasulis sabila, andai aku mengambil, bahasanya mengambilnya, andai aku mengambil, mengikuti, menjalankan itu cara sabilnya, cara jalan yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah geningan kita bakal kieu tah nu daraka timurukan. Ini Allah sudah memberitahu nih penyelesai sampai gitu gara-gara salah tri itu. Ya laitani, andai itu mengerikan sebetulnya nih ya. Andai aku ini mengambil jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulnya untuk kita kan ya, Rasulullah SAW ini. Ayat 28-nya, ya wailata, wahai celakalah aku, lam attakhiz fulanan khalila. Ya wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Tah ieu geuningan ayatna berartinya jeung saha atuh nyobat. Dengan siapa? Jeung saha sosobatan teh. Eta bisi kaduhung dah juga ternyata. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Nah ini saya ingat dulu waktu TK mungkin ya. Ya dulu di madrasah gitu udah berita di aku sebagai murid dia baik miluannya diajar mah. Itu batur beri ijazah entuh saya mah. Bukan santri ilegal lah pokoknya. Saya masih ingat dulu pelajaran akhlak dulu, namanya pelajaran akhlak. Ya untuk anak-anak umur sekian itulahnya kalimat-kalimat pendek kan yang diajarkannya. Al-adibu mahbubun, anu bager dipikar resep. Akrim abaka wa umaka, hormat ibu rama anjeun. Akrim ustazaka, hormat guru anjeun. Nah diantaranya ada nih yang kalimat yang berkaitan dengan hal tersebut. Al-musahabatu tasrikut tabi'ah, sosobatan eta sok maling tabiat. Titekan tapi kayu apal kene. Apal kene jeung saha sosobatan teh. Ini ayatnya. Ternyata kan menyesal. Andai dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman karibku. Ya wailata, celakalah aku. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya, andai dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Laqad adallani anizikri ba'da iz ja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula, dan setan itu memang pengkhianat. Ya, setan itu memang ya pengkhianat. Namanya berkhianat pasti jika betul pokoknya mah padahal
Ya pengkhianat kan gitu kan, bermuka dua lah pengkhianat teh kan. Oh kalau sedang berhadapan padahal jika betul kan. Pas Malik ngerawat bujur tah. Sebutna teh wah di hareupeun mah jeung betul gitu. Wah pas urang Malik langsungnya di ngegerogot. Tadi tah itu penting, artinya ini ayat sudah juga mengingatkan nih al musahabatu tasrikut tabi'ah. Sosobatan eta sok maling tabeat. Nah bahkan saya ingat ini salah satu nasihat almarhumnya almarhum Ustaz Usman Solihudin. Dalam bahasa Sundanya dia berkatakan mun hayang apal seperti apa mungkinnya, mun hayang apal hiji jelema tingali sobatna sarua pasti gitulah. Gitu mun apal hayang hiji jelema tingali we sobatna. Atau tingali deuketna jeung saha gitulah nya sosobatana jeung saha gitulah kalau enggak salah. Mun hayang apal hiji jelema tingali we sosobatana jeung saha. Da moal nyoba tari beda ari beda teh sarua teh sajalan teh savisi misi lah gitunya teh frekuensi bersebutanna teh piraku bisa sosobatan. Pasti kalau beda visi misi, beda target, beda tujuan gitu teu frekuensi rupna siga minyak jeung cai da moal ngahiji. Ya mun hayang apal kumaha gitu hiji jelema tingali sosobatana jeung saha atau teh tingali sobatna. Sarua lah eta teh kitu. Warna nantinya. Tabah barusan tanya surat Al-Furqan. Silakan dibaca lagi nya surat Al-Furqan, saya baca rangkaiannya dari ayat 22 sampai 27. Nah di antara rangkaian tersebut ayat ke-25-nya yang ada menerangkan soal langit yang terbelah gitunya kan, ini berkaitan dengan ayat ini. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Terbukalah gitu ya, terpecahlah, hancur gitu, sebetulnya terbuka, terpecah, terbelah, hancur juga akhirnya nyala. Terbukalah langit, fakanat abwaba, ternyata itu di langit itu banyak pintu. Itu yang tadi penjelasannya, banyak pintu jalan untuk malaikat turun ke bumi. Dan malaikat itu penghuni langit, yang turun ke bumi itu hanya ketika diperintah oleh Allah. Karunya tuh malaikat ngelamprang ke bumi dari entrep atuh pejayat meureun bumi dan malaikat teh gede pisan pan tadi teh atuh ngarampayak bumi teh dijajak ku malaikat. Ya ternyatanya di langit itu banyak pintu lah. Nah, di antaranya soal langit terbelahnya Al-Infitor, Al-Insyikok, nah juga ada di surat apa namanya tadi Al-Furqan ayat ke-25. Dari setelah saya baca ternyata lebar lah itu baca ayat 25 unggul mah soal langit terbelahnya saja. Ternyata rangkaiannya tadi dari ayat 22 sampai 29 ya, 22 sampai 29. Nah, ternyata kan banyak hal kan terkait dengan langit terbelah itu seperti apa. Nah, sampai ke yang tadinya pada akhirnya orang-orang durhaka itu akan menyesal. Yang menyesal diantaranya kenapa dulu aku tidak mengambil jalan gitu yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Malah gitu kan, andai dulu aku tidak berkawan dekat dengan si fulan, si wawalek teu mawawana tidak begitu. Ari cek itu, ari maneh atuh hayu-hayu wae tah eta. Takut taat bihimul asbab deh, nggak ada lagi hubungan itu di antara mereka. Oh saya ini kan hanya diajak, dibawa, disuruh si Anu. Nah, kata si Anunya, nah kamu diajak, disuruh, hayu-hayu wae, mau aja. Ada beberapa tadi saat Al-Baqarah 166 ini apa namanya saling gugat mungkinannya disebut mungkin saling gugat gitu ya. Yang mengajak dan yang diajak. Mengajak dan diajaknya ini ke arah keburukan, berarti lahnya mereka bertengkar di neraka. Panas itu turun juga bener dirinya.
Mana tuh hayu-hayu wae, pokoknya mah. Dia orang yang diajak nih, orang yang diajak kemudian meminta kepada Allah, ya Allah timpakanlah azab 2 kali lipat untuk si anu. Dan ya memang orang yang mengajaknya, orang yang ngajak terbalik lah gitu, ngajak bener, ngajak doraka 2 kali lipat siksaannya dibanding dengan orang yang mengikutinya. Setelah itu 2 hiji ya. Baru berapa ayat sih kalau rangkaiannya ini ayat 17 sampai 30. Jadi baru sampai 3 ayat berarti ini. Baru 3 ayatnya barusannya inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samau fakanat abwaba. Nah, baru sampai di sana nih ya. Ayat berikutnya masih panjang. Atau satu lagi lah. Satu lagi nih. Bonus sih Maya. Bonus karena ini masih terkait dengan langit terbelah. Kalau yang ini wasujiratul jibalu fakanat saroba. Ini kan kejadian kiamat kan, semuanya menerangkan kejadian kiamat. Langit terbelah tadi itu kejadian kiamat. Dan gunung-gunung itu wasuyirote diberjalankan, itulah terjemah harfiahnya ya. Gunung-gunung itu diberjalankan fakanat saroba. Ini ayat menerangkan tentang gunung juga pada hari kiamat seperti apa gunung keadaannya pada hari kiamat. Itu juga ada di surat Al-Haqqah ayat 14. Kemudian surat ini surat ini melapal meureun. Surat Al-Qari'ah ayat ke-5. Yauma watakunul jibalu kal ihnil wanfus. Ya, kemudian ini yang pendek yang apal lebihnya. Kemudian surat Al-Waqiah juga menerangkannya keadaan gunung seperti apa. Kemudian surat Toha ayat 105. Dan satu lagi tentang gunung ini di surat An-Naml. Surat An-Naml surat ke-27 semut An-Naml itu semut ayat ke-28. Semut bahasa Indonesia nya bukan bahasa Inggris. Soalnya semut bahasa Inggris beda doi ya itu mah. Tahulah tentang gunung malah gitulahnya sudah sering juga aslinya diterangkan lah gitu ya tentang gunung. Yang intinya gunung itu akan tercabut lalu dihancurkan, tercabut semuanya, beradu semuanya, saling beradu, kemudian akan turun lagi ke bumi seperti bulu yang diterbangkan. Itulah intinya tentang gunung wanya. Kalau di ayat ini bunyinya demikian, wasujiratil jibalu fakanat saroba. Ya, kalau terjemahannya harfiahnya gunung itu diberjalankan kemudian menjadi seperti fata morgana. Nah intinya tadilah yang gunung itu dicabut semuanya, kemudian saling berbenturan, saling beradu semuanya hingga hancur lebur lalu turun lagi ke bumi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Teruslah berarti tanya sampai ayat 18 berarti iya teh. Seperti teh 17, 18, 19, 20. Nah ayat berikutnya ini sudah inna jahannama kanat mirsoda, sesungguhnya neraka jahanam sudah di sana. Ya sudah ke akhirat itunya di sana itu adanya neraka jahanam.